Peristiwa yang sangat memilukan terjadi di bumi Serambi Mekah Aceh, gempa bumi dan tsunami Aceh pada hari Minggu Oktober 2004. 500 ribu nyawa melayang dalam sekejap di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di daerah Aceh merupakan korban jiwa terbesar di dunia dan ribuan bangunan hancur lebur, ribuan pula mayat yang hilang dan tidak ditemukan. Banyak mayat yang dikuburkan secara massal. Kepanikan ini terjadi dalam durasi yang tercatat paling lama dalam sejarah kegempaan bumi, yaitu sekitar 500 sampai dengan 600 detik ataupun sekitar 10 menit. Beberapa pakar gempa mengatakan ataupun menganalogikan kekuatan gempa ini mampu membuat seluruh bola bumi bergetar dengan amplitude getaran di atas 1 cm. Gempa yang berpusat di tengah samudra Indonesia ini juga memicu beberapa gempa bumi di berbagai tempat di dunia. Indonesia, gempa dan tsunami menelan lebih dari 126.000 korban jiwa, puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Melaboh dan Banda Aceh. Di ujung Sumatera, di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami, tetapi kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bu Mirza. Iya, saya dengan Ibu Sarifah Farhanibah Mirza. Ya. Ibu kan salah satu saksi hidup ataupun korban ketika tsunami di Aceh. Pada saat kejadian tsunami, Ibu sedang berada di mana, Bu? Kebetulan saat itu saya sedang berada di rumah, Ya. bersama dengan tiga orang anak saya di minggu pagi itu. Oke. Lalu ketika tsunami ataupun air bah datang, Ibu sedang melakukan apa? Ketika tsunami datang itu kan sebelumnya memang ada gempa dulu, kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 kali. Setelah itu baru kami tahu bahwa itu adalah tsunami. Ada tsunami ya. Ibu bisa ceritain gimana kronologi kejadian tsunami yang Ibu lihat sendiri? Yang saya lihat waktu itu adalah ketika itu hari Minggu kan. Hari Minggu tuh rakyat Aceh biasanya, penduduk Aceh biasanya tuh melakukan olahraga. Yeah. Setelah itu mereka biasanya seperti saya juga, setelah olahraga saya kembali ke rumah. Yeah. Dan bersiap untuk makan nasi gurih dan lontong. Yeah. Yang tiba-tiba terjadi gempa besar. Dan itu biasa, kalau di Banda Aceh itu gempa itu biasa, kami keluar, tapi itu gempa hari Minggu itu lama, durasinya lama sekali. Terus kami keluar, tiba-tiba melihat bangunan-bangunan sedikit ada yang runtuh, orang-orang naik motor banyak yang jatuh, terus pedagang kaki lima banyak yang gerobak-gerobaknya jatuh gitu kan. Terus gempa pertama berhenti. Saya kembali ke rumah bersama anak-anak dan bersiap-siap untuk pakai baju celana panjang. Dalam pikiran kami biasanya kalau gempa itu kadang-kadang ada 2 atau 3 kali. Tapi biasanya nggak terlalu lama. Yeah. Tapi ini yang pertama udah lama, kemudian gempa kedua itu lama lagi, dan kebetulan anak saya yang nomor 2 pernah membaca tanda-tanda tsunami. Tanda-tanda tsunami. Yaitu gempa yang lama sekali. Terus dia bilang sama saya bahwa bisa tsunami ini bunda, gitu. Kebetulan saya bilang kalau memang kayak itu siapin motor, saya bilang itu. Kebetulan anak saya siapin motor, dan gempa ketiga datang lagi, kami udah naik motor tuh bertiga. Okay. Anak saya satu lagi nggak bisa kan, karena kan logikanya kalau naik motor bisa bertiga. Yeah. Yang satu lari, saya dengan anak saya yang perempuan dengan abangnya yang bawa motor berlari juga, tapi ke arah yang belok kanan, karena biasanya arah belok kanan itu lurus, itu udah ke tempat mertua saya. Oke. Kemudian karena saya merasa semakin panik, orang berteriak yang Allahu Akbar, menangis, menjerit, dan ada juga yang memberi kami itu bayi ketika kami naik motor bertiga itu. Bayi yang maksudnya minta ditolong, sementara kami sendiri panik gitu, dan itu sangat membuat saya agak terpukul karena saya bisa membantu bayi itu. Tapi yang saya pikirkan adalah anak saya semua kan,
Terus terakhir saya berpikir satu lagi, anak saya kan belum naik di motor. Oh. Saya bilang sama abang, itu ori, namanya ori. Ori di belakang. Dia bilang, terus anak saya udah enggak, harus menolong bunda dulu sama sewa gitu. Saya bilang enggak bisa. Dia bilang, ori, tunggu ori. Saya suruh berhenti anak saya. Ketika saya berhenti, rupanya anak saya yang namanya ori itu udah numpang juga naik motoran lain. Pas berhenti di tempat saya. Oke. Tentu saya kalau menceritakannya agak stres gitu. Trauma kali Bu ya? Ya mungkin seperti itulah. Iya. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Iya. Dengan Mbak siapa? Tengku Sela. Tengku Sela ya. Mbak ini kan adalah salah satu saksi mata ataupun saksi hidup setelah kejadian tsunami di Aceh. Pada saat kejadian tsunami, Mbak sedang berada di mana ya? Kebetulan tanggal 26 Desember 2004 itu saya sedang berada di rumah. Di rumah. Terus bisa tolong diceritakan bagaimana kronologi kejadian tsunami itu? Pada pagi hari itu saya dibangunkan karena gempa yang cukup kuat. Kemudian saya bangun, terus orang rumah saya juga udah mulai panik semuanya. Karena gempa kan kita takut di dalam rumah, jadi akhirnya kita keluar. Terus kemudian di jalan udah rame, orang juga pada keluar rumah kan. Terus setelah itu ada jeda, kemudian gempa lagi, gempanya itu berulang. Kemudian dari saya ngelihat waktu itu di ujung jalan sebelah sana itu orang udah teriak-teriak air laut naik gitu. Nah kita maksudnya asumsi kita air laut naik, maksudnya kirain apa gitu, kayak banjir biasa gitu. Nah terus setelah itu kami kembali ke rumah, saya dan keluarga kembali ke rumah. Kemudian abang saya yang nomor 2 bilang, biasanya kalau udah gempa kuat kayak gini memang air laut naik. Nah itu maksudnya adalah tsunami gitu, gelombang besar. Nah dia udah kayak memperingatkan kita kan, udah siap-siap nih di dalam rumah gitu, kita mau pergi ke dataran yang lebih tinggi gitu, atau ke daerah pegunungan sana, karena kan takut airnya kan gelombangnya tinggi gitu. Kita udah siap-siap dari rumah. Nah waktu itu kebetulan kendaraan itu kan cuma ada motor di rumah. Nah saya naik motor, ibu saya, kemudian abang saya yang satu lagi, sempet tuh naik motor berempat pada waktu itu. Kemudian karena dirasa cukup sempit, jadi kita ninggalin abang saya waktu itu ninggalin di jalan. Jadi maksudnya abang saya nomor 2 itu nyelamatin kita yang perempuan dulu, saya dan ibu saya gitu. Nah kemudian di jalan cukup padat kan waktu itu karena orang panik semuanya. Tapi yang herannya ada sebagian orang yang masih santai, karena mungkin asumsi mereka itu ya kayak cuman air banjir biasa gitu. Mereka tidak terbayang bahwa air itu tuh adalah suatu gelombang yang besar, tsunami. Nah setelah itu kita jalan ke arah rumah nenek saya yang letaknya cukup jauh lah dari rumah saya. Tapi karena nggak mungkin lagi nyampe ke sana karena jalan udah padat, kita akhirnya masuk ke lorong kecil. Di situ ada 2 rumah, saya ingat banget ada 2 rumah tua sih. Terus akhirnya mereka udah pada siap-siap untuk naik ke atas loteng gitu, rumah mereka. Akhirnya kita naik ke salah satu rumah itu. Lalu setelah tsunami, apa yang Anda lihat setelah tsunami? Jadi itu kejadiannya kurang lebih 2 jam kita di atas loteng. Karena kan kita nunggu air air turun, air surut. Nah setelah kira-kira air surut sampai ke kira-kira selutut gitu, ibu saya turun duluan, kemudian saya dan abang saya. Nah terus saya ingat pada saat turun itu kan semuanya puing-puing udah ada kan di bawah. Nah kita nggak tahu kan dasarnya itu ada apa gitu, karena masih tergenang air. Yang saya ingat ketika saya turun, saya menginjak sesuatu yang lembek seperti itu. Tapi dalam asumsi saya berpikir apa saya menginjak tubuh manusia juga gitu. Cuma saya nggak bilang apa-apa karena kan kita masih panik. Jadi dalam pikiran saya harus cari tempat atau daerah yang lebih daerah yang lebih aman.